Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Gani Bandisnanto. Saya dari kelas 1 KPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya. Langsung aja disimak ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi tiga, yaitu mahsyur, aziz, dan gharib. Selanjutnya kita akan membuat skema sanad hadis. Sumber yang saya ambil pada materi kali ini yaitu dari buku Ulumul Hadis yang ditulis oleh Profesor Dr. Tajul. Dan materi ini dirusum oleh saya sendiri, yaitu Gani Bandisnanto dengan nomor NIM 20171020. Materi pertama yaitu hadis mutawatir. Secara etimologis atau bahasa, mutawatir merupakan bentuk isim fa'il yang diambil dari kata tawataro yang berarti terus-menerus atau bersambung. Sebagai contoh dari arti kalimat tawataro adalah al-matoru, yang berarti hujan yang terus-menerus. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama yang memiliki pengertian yang sama. Yang pertama, hadis mutawatir menurut Muhammad Al-Azaz Al-Khuttabi dalam kitab Usul Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat mereka mustahil berdusta, dari sekelompok orang yang sama yang mustahil berdusta dari awal sanad sampai akhir sanadnya, dengan gambaran bahwa setiap tingkatan sanadnya jumlah perawi tersebut selalu banyak. Definisi yang kedua yaitu yang dikemukakan oleh Mahmud Al-Tuhan dalam kitabnya Tafsir Mustalah Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak yang menurut adat mustahil mereka berdusta. Dari pengertian di atas dapat diambil bahwa yang disebut dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dalam setiap tobakohnya, yang menurut akal rawi-rawi tersebut mustahil bersepakat untuk melakukan kebohongan. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang banyak dalam setiap tobakohnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang jumlah minimal rawi hadis mutawatir. Pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama adalah pendapat dari Al-Ustukhuri, yaitu 10 orang dalam kitab Tadrib Al-Rawi. Yang kedua, jumlah rawi yang banyak tersebut didebati dalam setiap tobakoh. Yang ketiga, rawi tersebut menurut akal mustahil berdusta karena berasal dari berbagai negeri, jenis kelamin, mazhab, dan yang lainnya. Yang keempat, berita yang mereka riwayatkan dihasilkan dari indera yang mereka miliki, seperti menggunakan kata-kata ra'aitu, aku melihatnya, sami'tu, aku mendengarnya, dan sebagainya, dalam kitab Mahmud Al-Tuhan. Kita masuk ke mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang lafaz dan maknanya mutawatir. Artinya, lafaz dan makna hadis tersebut asli dari Rasul yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak di setiap tobakohnya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah hadis berikut. Barang siapa yang berbuat dusta kepadaku disengaja, maka bersiap-siaplah, tempat duduknya adalah api neraka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 77 orang sahabat.
Selanjutnya adalah mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi yaitu yang maknanya saja yang mutawatir, sementara lafaznya tidak seperti hadis tentang Rasul mengangkat tangan ketika berdoa. Setidaknya ada 100 hadis yang menyatakan bahwa ketika berdoa Rasul mengangkat tangannya, tetapi hadis tersebut berbeda-beda dalam kitab Al-Suyuti. Kita masuk ke materi hadis ahad. Definisi hadis ahad menurut bahasa adalah bentuk jamak dari ahada. Hadis ahad berarti yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Menurut istilah, definisi ahad adalah sebagai berikut. Hadis yang di dalamnya tidak dipenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hukum hadis ahad. Hadis mutawatir memfaedahkan pengetahuan nazari, artinya pengetahuan yang membutuhkan pembahasan dan penelitian tentang kebenarannya. Menurut Ajaj Al-Khuttabi, mengamalkan hadis ahad adalah wajib. Hanya saja perbedaannya dengan mutawatir adalah mengingkari hadis ahad dikategorikan kufur dalam kitab Ajaj Al-Khuttabi. Masyhur. Definisi masyhur menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata syahara yang berarti jelas, nampak, terkenal. Sedangkan hadis masyhur menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tabakohnya, tetapi jumlah tersebut tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir. Contoh hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan ilmu dengan cara mencabutnya. Masyhur ghair istilah. Yang dimaksud dengan masyhur ghair istilah adalah hadis-hadis masyhur yang dikenal di kalangan umat Islam tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam masyhur menurut istilah. Hadis masyhur ghair istilah meliputi hadis yang hanya memiliki satu sanad, hadis yang memiliki sanad yang banyak, dan hadis yang asal sanadnya diketahui. Macam-macam masyhur ghair istilah. Yang pertama, masyhur di kalangan hadis seperti hadis Anas berikut. Sesungguhnya Rasulullah melakukan kunut setelah ruku selama 1 bulan, mendoakan Ri'il dan Dakwan. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli hadis, ulama, dan masyarakat umum, seperti hadis berikut. Seorang muslim yang baik adalah orang yang orang lain atau muslim lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Yang ketiga, masyhur di kalangan fuqaha seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Yang keempat, masyhur di kalangan ahli usul fikih seperti hadis berikut. Diangkat kalam atau tidak dicatat sebagai dosa dari umatku dalam keadaan salah atau khilaf, lupa, dan dalam keadaan dipaksa. Yang kelima, masyhur di kalangan masyarakat umum. Tergesa-gesa adalah sebagian dari perbuatan syaitan, menurut Mahmud Al-Tuhan. Hukum hadis masyhur baik masyhur istilahi maupun masyhur ghair istilahi, tidak bisa dikatakan seluruhnya sahih atau seluruhnya dhaif. Karena dari hadis masyhur itu, sebagian ada yang syahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Tetapi kalau masyhur tersebut masyhur istilahi dan memenuhi semua persyaratan, maka derajatnya melebihi hadis aziz atau gharib menurut Mahmud Al-Tuhan.
Selanjutnya adalah aziz. Dilihat dari bahasa, aziz merupakan bentuk sifat musyabahat dari kata azza ya'uzu yang berarti sedikit atau langka. Sedangkan menurut istilah, hadis aziz adalah sebagai berikut. Hadis yang perawi dalam tabaqoh sanadnya tidak kurang dari 2 orang. Dari definisi berikut, terlihat bahwa hadis aziz adalah hadis yang rawi dalam tiap tabaqohnya minimal 2 orang. Walaupun pada salah satu tabaqohnya terdapat 3 orang, tetapi disebut hadis aziz. Contoh hadis aziz. Salah satu contoh hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas dari Abu Hurairah. Seseorang belum sempurna imannya sehingga terbukti aku Nabi Muhammad lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis berikut diriwayatkan dari Anas oleh Qatadah dan Abdul Aziz, dan dari Qatadah diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sa'id. Kemudian dari Syu'bah diriwayatkan oleh Abdul Aziz, Ismail ibnu Unayyah dan Abdul Al-Warith, dan kemudian diriwayatkan oleh jamaah menurut Mahmud Al-Tuhan. Selanjutnya adalah gharib. Secara bahasa, gharib merupakan sifat musyabahat dari kata ghoroba yang berarti menyendiri atau munfarid. Sedangkan hadis gharib menurut istilah adalah sebagai berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dalam tiap tabaqoh sanadnya. Pembagian hadis gharib. Hadis gharib dilihat dari segi tabaqohnya, yang mana ia menyendiri meriwayatkan hadis terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama ada al-gharib al-mutlaq atau al-fard al-mutlaq. Al-gharib al-mutlaq adalah hadis yang penyendirian rawinya terjadi di awal sanad. Sanad tersebut hanya seseorang rawi yang meriwayatkan. Yang dimaksud dengan awal sanad adalah tabaqoh sahabat. Jadi, dengan kata lain, hadis gharib mutlaq adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, walaupun pada tabaqoh selanjutnya diriwayatkan oleh 2 orang rawi, menurut Mahmud Al-Tuhan. Contoh hadis gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Yang kedua ada al-gharib al-nisbi. Definisi yang dimaksud dengan hadis gharib nisbi adalah hadis gharib yang penyendirian rawinya terdapat di tengah-tengah sanad tabi'in. Artinya hadis tersebut di awal sanad atau tabaqoh sahabat diriwayatkan oleh lebih dari seorang sahabat, tetapi setelah tabaqoh tersebut rawinya menyendiri. Contoh hadis gharib nisbi adalah sebagai berikut. Dari Malik, dari Zuhri, dari Anas radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya ada penutup kepala. Macam-macam gharib nisbi. Suatu hadis dikategorikan gharib tidak hanya dilihat dari segi penyendirian rawi yang meriwayatkan saja, tetapi kategori gharib juga diterapkan bagi sebab-sebab lain. Misalnya, dalam suatu hadis, dari keseluruhan rawinya hanya ada seseorang yang thiqat, maka hadis tersebut disebut gharib. Berdasarkan pandangan di atas, maka terdapat beberapa macam gharib nisbi. Yang pertama, menyendirinya seorang rawi yang thiqat dalam meriwayatkan suatu hadis. Yang kedua, menyendirinya seorang rawi dalam meriwayatkan suatu hadis atau rawi yang lainnya tidak meriwayatkan. Yang ketiga, menyendirinya seorang rawi suatu kota dalam meriwayatkan hadis. Rawi-rawi kota lain tidak meriwayatkan. Misalnya ahli Mekah menyendiri meriwayatkan hadis A, sedangkan rawi kota Syam tidak begitu juga sebaliknya. Keempat, menyendirinya rawi penduduk suatu negeri dengan rawi penduduk negeri lain. Misalnya penduduk Mekah menyendiri dalam meriwayatkan suatu hadis dari rawi-rawi penduduk kota Bashrah.
Pembagian hadis nisbi dari segi kegoriban sanad dan matan. Gharib matan dan sanad yaitu matan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Yang kedua, gharib sanad saja sementara matannya tidak, yaitu hadis yang matannya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat atau jamaah sahabat. Tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkannya hanya dari seorang sahabat saja. Contoh-contoh hadis gharib dapat dilihat dari kitab-kitab berikut. Yang pertama dalam kitab Musnad Al-Bazzar. Yang kedua dalam kitab Mu'jam Al-Aishab karya At-Tabrani. Kemudian kitab-kitab yang terkenal memuat hadis gharib antara lain 1. Gharib Malik karya Al-Dar Al-Qutni. Yang kedua Al-Afrad karya Al-Dar Al-Qutni. Yang ketiga Al-Sunan Allati Tafarado Bikulli Sanati Minha Ahlu Baldatin karya Abu Daud Al-Sajastani. Sini kita akan membuat contoh skema hadis. Hadis yang kita ambil adalah hadis Tirmizi. Dalam Sunan Tirmizi artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Al-Hasan bin Arafah. Keduanya berkata, telah bercerita kepada kami bahwa Ismail bin Ayyashi dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu apapun dari Al-Quran. Skema sanad hadisnya ialah Abdullah Ibnu Umar sebagai perawi 1, kemudian Nafi sebagai perawi 2, kemudian Musa ibni Uqbata sebagai perawi 3, kemudian Ismail bin Ayyash sebagai perawi 4, kemudian Ali ibnu Hujr dan Al-Hasan ibnu Arafah sebagai perawi 5, dan Imam Tirmizi sebagai perawi 6. Ya, alhamdulillah materi telah selesai saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau cara penyampaian dalam menyampaikan materi barusan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke teman-teman, kita telah sampai di akhir video. Terima kasih telah menonton, dan apabila ada kritik atau saran silahkan tulis saran Anda di kolom komentar di bawah. Kemudian apabila Anda menyukai video ini silahkan pencet tombol like, dan apabila video ini bermanfaat silahkan share video ini. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.